Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang tidak hadir hari ini. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Nah, kita hari ini untuk pertemuan hari ini yaitu kita membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama itu melalui pembelajaran inquiry ini, kalian dapat menghubungkan hakikat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran teknik everyone is teacher, kalian dapat menulis contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial kalian masing-masing. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada pantun. Kita baca sama-sama ya. Nah, cari barang lama di dalam gudang, gudang, mengikat mengikat pagar dengan pagar kawat, dengan kawat. jadilah hidup lebih tenang, sholat lima waktu, jangan terlewat. Nah, yang kedua, ke Semeru pergi berkemah, buat teh, jangan pakai gula. Banyak-banyak beribadah, hindarilah perbuatan tercela. Jadi, semoga kita semua terhindar dari perbuatan tercela ya. Ya, Bu. Nah, jadi karena kita hari ini pembelajaran kita di jam terakhir, jadi sebelum kita masuki materi, kita supaya fokus semuanya, jadi kita speaking dulu ya. Nah, untuk petunjuk permainannya, yaitu apabila Ibu memberi aba-aba dalam mengucapkan semut atau gajah. Pernah main ini? Belum, Bu. Nah, jadi apabila Ibu mengucapkan semut, jawabannya kecil tapi gerakan tangan kalian tuh besar. Apabila Ibu mengucapkan gajah, jawabannya besar tapi gerakannya kecil. Bisa? Sabu. Nah, bagi peserta yang memberikan gerakan yang salah, maka dia gugur. Nah, mulai 1, 2, 3. Semut. Semut. Besar. Ada yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Gajah? Ini Besar. Gajah. Terus kecil. Semut? Semut? Gajah? Ya. Besar. Nah, semoga dengan adanya ice breaking ini, jadi kita lebih fokus nanti pada saat materi ya. Ada yang belum masalah ini terakhir, jadi kita harus. Nah, ini dengan materi kita hari ini itu tentang sholat dan zikir. Mengapa sholat itu harus dilaksanakan? Kenapa kita harus melaksanakan sholat? Kenapa kita harus berzikir? Nah, apa makna sholat? Nah, sholat kalau secara bahasa doa. Jadi setiap yang kita baca dari sholat itu adalah doa. Sedangkan secara istilah, sholat itu dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, jadi dalam Al-Quran juga dijelaskan
bahwa dalil tentang sholat, yaitu dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, yang mana pada ayat ini dijelaskan, yang telah bacalah kitab Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi sholat ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Selain dalam Al-Quran, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut sama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat nanti. Nah, semoga kita menjadi orang yang terus memelihara sholat. Amin. Nah, ini selain dengan sholat, setelah sholat itu kan ada yang namanya zikir. Jadi bagaimana cara kita memelihara sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dibahas dalam materi ini. Nah, apa makna zikir? Kenapa kita harus berzikir? Kan sudah sholat, kenapa harus zikir? Jadi zikir itu ialah ingat. Artinya secara bahasa itu ingat. Sedangkan secara istilah, zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara berzikir itu bisa dengan zikir dengan perbuatan, zikir dengan ucapan, dan juga zikir dengan hati. Jadi kenapa kita harus melaksanakan sholat? Ada yang tahu kenapa kita harus melaksanakan sholat dan zikir? Kenapa kita harus memelihara sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari kita? Untuk mengingat Allah, Bu. Ya bagus, Pak. Jawaban yang sangat bagus. Ada yang lain? Karena sholat itu tiang agama, Bu. Ya, karena sholat itu tiang dari agama. Bagaimana ibarat kita membangun sebuah rumah, kalau tiangnya tidak kita bangun terlebih dahulu, maka kita tidak bisa memasang atap, memasang dinding, pintu, apa segala macam. Jadi, apabila kita tidak menunaikan sholat, jadi amal-amal yang lain tidak ada tempat menaruhnya, ibaratnya seperti itu. Jadi tidak bisa membangun. Nah, ibarat sebuah rumah kan, itu pentingnya sholat. Nah, berarti udah tahu ya kenapa sholat itu perlu kita jaga. Nah, jadi ini hikmah sholat dan zikir. Yang pertama itu untuk menguatkan akidah. Yang kedua, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperoleh kedamaian hati dan jiwa. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan dari kelalaian. Yang kelima, yaitu melatih kedisiplinan kita. Yang keenam, membiasakan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, mewujudkan akhlak yang mulia. Jadi itulah hikmah dari sholat dan zikir. Nah, dari penyampaian materi tadi, untuk lebih jelas, jadi untuk memaknai pembelajaran ini, kita bagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok. Yang pertama untuk Ananda, kelompok pertama, kita bagi 4 kelompok ya. Jumlah kita keseluruhan berapa? 8 orang. 8 orang. Nah, berarti kita bagi untuk 4 kelompok, satu kelompok ada 2 orang. Jadi yang pertama itu Ananda Ega dan Ananda Suci, itu tentang makna dari sholat. Nah, itu untuk kelompok pertama. Kelompok kedua itu Ananda Feti dan Atika, itu tentang makna zikir. Nah, untuk kelompok 3, yaitu Ananda Zastri dan Ananda Angga.
itu masalah yang dibahas masalah sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan kelompok 4 yang terakhir itu Ananda Noning dan Ananda Idralisa. Nah, jadi silakan kelompok cari yang pertama kelompok 1 yaitu makna sholat. Apa makna dari sholat? Untuk kelompok kedua yaitu tentang makna zikir. Kelompok ketiga yaitu sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kelompok terakhir mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Setelah selesai nanti kita presentasikan per kelompok ke depan, setelah itu kita diskusikan. Jadi Bu kasih waktu 20 menit untuk mencari dan setelah itu kita lanjut diskusi. Nah, ada yang udah selesai? Ada kelompok yang sudah selesai? Nah, kelompok berapa yang udah selesai? Yang mau presentasi terlebih dahulu. Yang pertama siapa? Kelompok apa? Kelompok 1, 2, 3, atau 4? Atau Ibu yang tunjuk? Tunjuk saja, Bu. Ditunjuk aja. Nah, kalau ditunjuk aja, kita coba kelompok 3. Masalah sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oh, berarti kelompok 3 belum siap ya. Kelompok 2 makna dari zikir. Coba kelompok 2, apa makna dari zikir? Ananda Peki dan Ananda Atika. Nah, apa makna dari zikir? Zikir secara bahasa ialah ingat, ataupun secara istilah zikir adalah mengingat Allah. Betul dah, Bu? Betul. Jadi jawaban yang sangat bagus dari kelompok 2. Dan untuk kelompok-kelompok yang lain, ada yang udah selesai atau belum? Nah, jadi makna zikir itu secara bahasa ialah ingat. Jadi apabila kita berzikir itu membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak kita berzikir, semakin banyak lagi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, berarti udah paham semua tentang materi tentang sholat dan zikir. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini ada aku pelajar Pancasila. Jadi melaksanakan sholat tepat pada waktunya, mampu atau belum mampu? Mampu Belum, atau belum Bu. mampu? Belum, Bu. Kadang-kadang, Bu. Ada sholat subuh nggak pagi? Ada. Udah, Bu. Sholat subuh ada nggak Kesiangan, pagi? Bu. Kesiangan. Nah, jadi kenapa sholat ini bisa mendisiplinkan kita? Contohnya ini sholat subuh. Jadi kita sholat subuh itu apabila kita sholat tepat waktu, jadi ke sekolahnya itu nggak terlambat. Nah, nggak terlambat itu melatih kita mendisiplinkan waktu. Kalau sholat tepat waktu ya. Tapi kalau sholat di akhir waktu itu juga tidak melatih kedisiplinan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang makna sholat tadi?
Sholat adalah tiang dari agama. Nah, betul. Apa yang kalian ketahui tentang makna zikir? Zikir termasuk dari mengingat. Ya, mengingat. Jadi zikir itu adalah mengingat Allah. Jadi kenapa sholat dan zikir itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena kita merasa diawasi sama Allah, Bu. Ya, betul. Jadi karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sehingga bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan juga bagaimana mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Niat dengan sungguh-sungguh membuat agenda atau jadwal sholat. Nah ya, jadi dengan bagaimana mengamalkan sholat 5 waktu ini, yang pertama itu yaitu kalau ini kan dikasih agenda, kalau kita latih dulu. Nah, kalau merasa terbebani dengan agenda, itu sholatnya nggak ikhlas lagi. Nah, jadi bagaimana mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten, itu dengan pembiasaan. Walaupun terlambat sholatnya, penting sholat. Nah, itu untuk melatih dulu konsistennya. Nah, misalkan pagi, bangunnya jam 6, Bu. Bagaimana sholat? Sholat. Bangunnya jam 6 lewat, Bu, sholat. Jadi kalau terus pagi itu terus kita melaksanakan, insya Allah akan konsisten. Nah, kita sholat. Nah, mari kita berefleksi. Materi apa yang sudah kalian pahami di bab ini Sholat. tentang sholat? Ya. Materi apa yang belum kalian pahami di bab ini? Zikir, Bu. Zikir belum paham. Belum. Perlu kita ulang atau gimana? Ini, Bu, kalau zikir itu harus dibaca setelah sholat. Itu tadi ada zikir itu ada 3. Zikir tadi bisa kita kerjakan jangan setelah sholat. Jadi jangan kita harus berpikiran kalau zikir itu setelah sholat. Jadi misalkan pada hari belum waktu sholat kita nggak boleh zikir atau gimana. Zikir itu ada zikir dengan perbuatan, zikir dengan ucapan, dan zikir dengan hati. Zikir dengan ucapan itu, zikir dengan perbuatan itu gimana? Contohnya yang gimana? Misalkan, zikir dengan perbuatan itu perbuatan kita menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Zikir dengan ucapan, ya contohnya salah satunya setelah sholat kita mengerjakan zikir. Zikir dengan hati itu gimana? Bagaimana cara kita membersihkan hati kita ini agar tidak terhindar dari penyakit hati. Nah, jadi zikir itu tidak harus habis sholat, bisa sepanjang waktu. Jadi sepanjang waktu kita berzikir, sepanjang waktu kita mengingat Allah. Nah, paham? Paham, Bu? Paham. Nah, masihkah ada kesulitan tentang sholat, materi tentang sholat dan zikir ini? Apa masih ada kesulitan? Pas, Bu. Tidak, Bu. Nah, jadi ya untuk bab ini. Nah, jadi kesimpulannya di bab ini yaitu salat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan zikir juga merupakan elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak melaksanakan salat, maka kita akan berdosa. Jika kita tidak menjalankan salat, pasti kita tidak melaksanakan zikir karena keduanya sangat erat hubungannya. Jadi salat dan zikir ini memiliki hikmah. Yang pertama itu menguatkan akidah kita, menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kedamaian hati dan jiwa, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan kita dari kelalaian. Melatih kedisiplinan, membiasakan hal-hal yang bermanfaat dan mewujudkan akhlak mulia. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari salat dan zikir. Nah, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan tercela dan perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi ini sebagian contoh, ada
contoh quotes. Lah, bagaimana kita jagalah sholatmu, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Marilah berzikir untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat mantan. Nah, ini adalah quotes-quotes yang bisa kita bagikan di media sosial. Tadi kan ada tujuan dari pembelajaran kita. Jadi sholat itu bukanlah part time, sometime, apalagi no time. Jadi sholat itu seharusnya full time, yang dikerjakan on time, dan kalau perlu kerjakanlah sholat overtime karena datangnya kematian itu anytime. Nah, itulah untuk penutup kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini terekam tuh, Bu. Nanti lah dulang. Aduh. Tinggal mikir kompre untuk isu.